Bab 18. Hukum tarik-menarik. Pengantar bab 18. Untuk bertumbuh, kita harus memperoleh apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kita. Ini dihasilkan melalui hukum tarik-menarik. Prinsip ini adalah satu-satunya sarana yang digunakan untuk membedakan individu dari semesta. Berpikirlah sejenak, akan jadi apa seorang pria seandainya dia bukan suami, ayah, atau saudara laki-laki? Seandainya ia tidak tertarik pada dunia sosial, ekonomi, politik, atau agama, ia tidak akan menjadi apapun kecuali suatu ego teoretis yang abstrak. Maka ia ada hanya bila berhubungan dengan suatu keutuhan, dengan manusia lain, dengan masyarakat. Hubungan ini merupakan lingkungannya, maka ia berada di dalam hubungannya dengan lingkungannya, bukan dengan cara lain. Jadi, jelaslah bahwa individu hanyalah diferensiasi dari pikiran universal yang menyinari setiap manusia yang datang ke dunia. Dan apa yang disebut individualitas atau kepribadiannya hanyalah cara dia berhubungan dengan keutuhan itu. Inilah yang kita sebut lingkungannya, yang dihasilkan oleh hukum tarik-menarik. Pelajaran bab 18 yang saya lampirkan ini menjelaskan lebih banyak tentang hukum yang penting ini. Materi bab 18. 1. Ada perubahan di dalam pemikiran dunia. Perubahan ini berlangsung diam-diam di tengah kita dan lebih penting dibandingkan apa yang sudah dilalui oleh dunia sejak jatuhnya paganisme. 2. Menurut pandangan semua kelas masyarakat, mulai dari kalangan tertinggi dan paling berbudaya hingga kalangan pekerja, revolusi dewasa ini tak tertandingi di sepanjang sejarah dunia. 3. Sains belakangan ini telah membuat begitu banyak penemuan, telah mengungkapkan ketidakterbatasan sumber daya. Setelah membuka selubung kemungkinan yang sangat besar dan kekuatan yang tak terduga, sehingga para ilmuwan makin ragu untuk menyatakan bahwa teori-teori tertentu sudah kuat dan pasti benar, atau menyangkal bahwa teori-teori lain itu tak masuk akal dan mustahil. 4. Peradaban yang baru sedang dilahirkan. Kebiasaan, kredo, dan preseden yang sudah berlalu, visi, keyakinan, dan pelayanan mengambil alih tempatnya. Belenggu-belenggu tradisi dihilangkan dari kemanusiaan, dan sementara sampah materialisme dihabiskan, pemikiran pun dibebaskan. Kebenaran muncul dan memperlihatkan kekuasaannya di hadapan banyak orang yang tercengang-cengang. 5. Seluruh dunia siap menyambut suatu kesadaran baru, kekuatan baru, dan realisasi baru di dalam diri. 6. Ilmu fisika telah mengurai materi menjadi molekul, molekul menjadi atom, atom menjadi energi, dan energi menjadi pikiran. Dalam kata sambutannya di hadapan Royal Institution, Mr. J.F. Fleming mengatakan, dalam esensi yang tertinggi, energi mungkin tidak bisa kita pahami,
kecuali sebagai petunjuk cara kerja langsung dari apa yang kita sebut pikiran atau kemauan. 7. Dan pikiran ini merupakan yang tertinggi dan berdiam di dalam diri. Pikiran terjadi di dalam materi dan di dalam spirit. Ia merupakan spirit semesta yang menopang, memberi energi, dan meliputi segalanya. 8. Setiap makhluk hidup harus ditopang oleh kecerdasan yang maha kuasa ini. Kita mendapati adanya perbedaan di dalam kehidupan individu yang sebagian besar diukur oleh tingkat intelijensi yang dimanifestasikan. Kecerdasan yang lebih tinggi yang menempatkan binatang di skala keberadaan yang lebih tinggi daripada tanaman, manusia lebih tinggi daripada binatang. Dan sekali lagi, kita mendapati bahwa kecerdasan yang meningkat ini ditentukan oleh kekuatan individu untuk mengendalikan mode tindakan, sehingga bisa dengan sadar menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 9. Penyesuaian inilah yang diperhatikan oleh pikiran-pikiran tertinggi. Dasar penyesuaian ini tak lain adalah pengenalan keteraturan yang berada di pikiran universal, karena telah diketahui bahwa pikiran ini akan mematuhi kita dengan proporsi yang sebanding apabila kita terlebih dulu mematuhinya. 10. Pengenalan hukum alam inilah yang telah memungkinkan kita menghilangkan waktu dan ruang untuk melesat ke udara dan membuat besi mengapung. Makin besar tingkat intelijensinya, makin besar pengenalan kita akan hukum alam ini, dan makin besar pula kekuatan yang akan kita miliki. 11. Pengenalan tentang diri sebagai individualisasi kecerdasan universal inilah yang memungkinkan individu mengendalikan bentuk-bentuk kecerdasan yang belum mencapai tingkat pengenalan diri. Bentuk-bentuk kecerdasan ini tidak mengetahui bahwa kecerdasan universal ini menyelimuti segala sesuatu yang siap bertindak. Mereka ini tidak mengetahui bahwa kecerdasan universal ini merespon setiap permintaan. Karena itu, mereka terikat hukum keberadaan mereka sendiri. 12. Pikiran bersifat kreatif, dan prinsip yang menjadi landasan hukum bersifat menyeluruh dan logis serta melekat di dalam sifat segala hal. Tetapi kekuatan kreatif ini tidak bermula dari dalam individu, melainkan di dalam pikiran universal yang merupakan sumber bagi semua energi dan substansi. Individu hanyalah sekedar saluran untuk distribusi energi ini. 13. Individu hanyalah sarana yang digunakan agar pikiran universal menghasilkan berbagai kombinasi yang menghasilkan bentuk fenomena melalui hukum getaran. Dengan sarana ini, berbagai tingkat kecepatan gerak di dalam bentuk substansi primernya membentuk substansi-substansi baru dalam rasio angka yang pasti. 14. Pemikiran adalah mata rantai tak terlihat yang dipakai oleh individu untuk berkomunikasi dengan pikiran universal, yang terhingga dengan yang tak terhingga, yang terlihat dengan yang tak terlihat. Pemikiran adalah sihir yang digunakan manusia untuk bertransformasi menjadi makhluk yang berpikir, tahu, merasa, dan bertindak. 15. Alat yang tepat
telah memungkinkan mata untuk menemukan berbagai dunia yang jauhnya berjuta-juta kilometer. Dengan demikian, dengan pemahaman yang tepat, manusia telah memungkinkan untuk berkomunikasi dengan pikiran universal, sumber segala kekuatan. 16. Nilai pemahaman yang umumnya dikembangkan kira-kira sama bernilainya dengan kotak telepon tanpa kabel atau tanpa stasiun pusat. Boleh dikatakan nilainya tidak lebih dari sebuah kepercayaan yang sama sekali tidak ada artinya. Orang-orang Indian mempercayai sesuatu. Demikian juga penduduk barbar di kepulauan kanibal, tetapi hal itu tidak membuktikan apapun. 17. Satu-satunya kepercayaan yang bernilai bagi siapapun adalah kepercayaan yang sudah diuji dan ditunjukkan sebagai fakta. Dengan demikian, ia bukan lagi kepercayaan, melainkan sudah menjadi keyakinan yang hidup atau kebenaran. 18. Kebenaran ini sudah diuji oleh ratusan ribu orang dan sudah ditemukan sebagai kebenaran yang sebanding dengan kegunaan peralatan yang mereka gunakan. 19. Manusia tidak berharap bisa menemukan bintang-bintang yang berjarak ratusan juta kilometer tanpa teleskop yang cukup kuat. Untuk alasan inilah, sains terus berusaha untuk menciptakan teleskop yang lebih besar dan lebih kuat lagi. Akibatnya, selalu saja ada hadiah yang berupa pengetahuan tambahan tentang benda-benda langit. 20. Maka muncul pemahaman manusia terus membuat kemajuan di dalam metode-metode yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan pikiran universal dan kemungkinannya yang tak terhingga. 21. Pikiran universal memanifestasikan diri di dunia objektif melalui prinsip tarik-menarik yang dimiliki oleh setiap atom untuk setiap atom lain dalam tingkat intensitas yang tak terhingga. 22. Melalui prinsip penggabungan dan penarikan inilah benda-benda disatukan. Prinsip ini bisa diterapkan secara universal dan merupakan satu-satunya sarana untuk mencapai tujuan eksistensi. 23. Ekspresi pertumbuhan dipenuhi dengan cara yang sangat indah melalui perantara prinsip universal. 24. Untuk bisa tumbuh, kita harus memperoleh apa yang esensial bagi pertumbuhan kita. Tetapi karena kita selamanya merupakan entitas pikiran yang sempurna, maka kesempurnaan ini memungkinkan kita menerima hanya bila kita memberi. Oleh karena itu, pertumbuhan dikondisikan oleh tindakan timbal balik. Dan pada tingkatan mental, kita mendapati bahwa yang sejenis saling tarik-menarik, bahwa getaran-getaran mental merespons hanya sebatas harmoni getaran mereka. 25. Maka sudah jelas bahwa pikiran kelimpahan akan merespons hanya pada pikiran sejenis. Kekayaan individu dilihat sebagai siapa individu itu sebenarnya. Kekayaan di dalam diri merupakan rahasia ketertarikan untuk kekayaan di luar diri. Kemampuan untuk menghasilkan merupakan sumber sejati kekayaan individu. Karena alasan inilah orang yang melakukan pekerjaan dengan hati pasti menjumpai sukses yang tak terbatas. Ia
akan memberi dan terus memberi. Dan makin banyak dia memberi, makin banyak dia menerima. 26. Apa yang disumbangkan oleh para ahli keuangan di Wall Street, tokoh, pemimpin industri, negarawan, pengacara korporasi yang besar, pencipta, dokter, pengarang, apa yang disumbangkan oleh mereka masing-masing untuk kebahagiaan manusia, kalau bukan kekuatan pikiran mereka? 27. Pikiran adalah energi yang membuat hukum tarik-menarik bekerja, yang akhirnya bermanifestasi dalam kelimpahan. 28. Pikiran universal adalah pikiran yang statis atau substansi dalam keseimbangan. Pikiran universal dibedakan menjadi bentuk oleh kekuatan berpikir kita. Pemikiran adalah fase pikiran yang dinamis. 29. Kekuatan bergantung pada kesadaran akan kekuatan. Kalau tidak kita gunakan, kekuatan itu hilang. Dan jika kita tidak menyadari akan kekuatan itu, kita tidak bisa menggunakannya. 30. Penggunaan kekuatan ini tergantung pada perhatian. Tingkat perhatian menentukan kapasitas kita untuk memperoleh pengetahuan, yang merupakan nama lain untuk kekuatan. 31. Perhatian sudah dianggap sebagai tanda kejeniusan yang menonjol. Pengolahan perhatian tergantung pada praktek. 32. Pendorong perhatian adalah minat. Makin besar minatnya, makin besar perhatiannya. Makin besar perhatiannya, makin besar minat, tindakan, dan reaksinya. Maka, mulailah dengan menaruh perhatian. Dengan begitu, Anda akan segera membangkitkan minat. Minat ini akan menarik lebih banyak perhatian. Perhatian ini pun akan menghasilkan makin banyak minat, dan seterusnya. Praktek ini akan memungkinkan Anda mengolah kekuatan perhatian. 33. Minggu ini berkonsentrasilah pada kekuatan Anda untuk mencipta. Carilah insight dan persepsi. Cobalah mencari dasar keyakinan yang logis di dalam diri Anda. Biarkan pikiran berdiam pada fakta bahwa manusia fisik hidup, bergerak, dan ada dengan ditopang semua udara kehidupan organik, bahwa ia harus bernafas untuk hidup. Kemudian, biarkan pikiran bersandar pada fakta bahwa manusia spiritual juga hidup, bergerak, dan ada di dalam energi serupa yang lebih halus, tempat ia menggantungkan hidupnya. Biarkan pikiran menyadari bahwa di dunia fisik tidak ada kehidupan yang mengambil bentuk sampai ada benih yang telah ditaburkan, dan tidak ada buah yang lebih tinggi daripada batang induk yang bisa dihasilkan. Demikian pula di dunia spiritual tidak ada akibat yang bisa dihasilkan sampai ada benih yang ditabur. Buahnya akan bergantung pada sifat benih itu. Maka hasil yang Anda dapatkan bergantung pada persepsi Anda tentang hukum di wilayah sebab akibat yang kuat, evolusi tertinggi dari kesadaran manusia. Kita ulangi latihan bab 18, hukum tarik-menarik. Berkonsentrasilah pada kekuatan Anda untuk mencipta.
Carilah insight dan persepsi. Carilah dasar keyakinan yang logis di dalam diri Anda. Biarkan pikiran berdiam pada fakta bahwa manusia fisik hidup, bergerak, dan ada dengan ditopang semua udara kehidupan organik, bahwa ia harus bernafas untuk hidup. Kemudian, biarkan pikiran bersandar pada fakta bahwa manusia spiritual juga hidup, bergerak, dan ada di dalam energi serupa yang lebih halus, tempat ia menggantungkan hidupnya. Biarkan pikiran menyadari bahwa di dunia fisik tidak ada kehidupan yang mengambil bentuk sampai ada benih yang telah ditaburkan, dan tidak ada buah yang lebih tinggi daripada batang induk yang bisa dihasilkan. Demikian pula di dunia spiritual tidak ada akibat yang bisa dihasilkan sampai ada benih yang ditabur. Buahnya akan bergantung pada sifat benih itu. Maka hasil yang Anda dapatkan bergantung pada persepsi Anda tentang hukum di wilayah sebab akibat yang kuat, evolusi tertinggi dari kesadaran manusia. Kita lanjut, tanya jawab bab 18. 1. Bagaimana cara mengukur perbedaan kehidupan individu? Melalui tingkat kecerdasan yang dimanifestasikan. 2. Apa hukum yang digunakan oleh individu untuk bisa mengendalikan bentuk-bentuk kecerdasan lain? Pengenalan diri sebagai individualisasi kecerdasan universal. Dari mana kekuatan kreatif bermula? Di dalam pikiran universal. 4. Bagaimana pikiran universal menciptakan bentuk? Melalui sarana individu. 5. Apa mata rantai penghubung antara individu dan pikiran universal? Pemikiran. 6. Apa prinsip yang digunakan sarana eksistensi secara berfungsi? Hukum cinta kasih. 7. Bagaimana prinsip yang diekspresikan? Melalui hukum pertumbuhan. 8. Hukum pertumbuhan tergantung pada kondisi apa? Pada tindakan timbal balik, individu senantiasa lengkap sehingga kita bisa menerima hanya bila kita memberi. 9. Apa yang kita berikan? Pemikiran. 10. Apa yang kita terima? Pemikiran yang merupakan substansi dalam keseimbangan dan yang terus-menerus dibedakan dalam bentuk melalui apa yang kita pikirkan. Demikian pembahasan kita untuk bab 18. Kita lanjut minggu depan pembahasan selanjutnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.